Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faizal Adis dari Fakultas Dakwah, yaitu Prodi Manajemen Dakwah A. Akan menjelaskan tentang Amsal Al-Quran. Simak videonya berikut. Amsal adalah bentuk jamak dari kata matsal dan kata misal yang berarti misal, perumpamaan atau sesuatu yang menyerupai dan bandingan, sedangkan secara perkataan yang lain untuk memperjelas salah satu yang lain. Maksudnya menyerupakan sesuatu atau seseorang keadaan dengan apa yang terkandung dalam perkataan. Masalah Amsal dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Amsal adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum, mendekatkan yang rasional kepada yang indrawi atau salah satu dari dua indera dengan yang lain. Karena adanya kemiripan, pada umumnya para musafir memberikan definisi yang tidak jauh berbeda dengan yang Amsal dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu Amsal Musyarrafah, yaitu perumpamaan yang jelas. Di dalamnya terdapat lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Amsal seperti ini banyak ditemukan dalam Al-Quran. Misalnya dalam surah Ibrahim ayat 24-27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa farhuha fis samai." Yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah? Perumpamaannya seperti pohon yang baik, akarnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Ayat di atas membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah dengan pohon yang baik. Pohon itu akarnya kokoh dan dahannya menjulang tinggi serta berbuah pada setiap musim. Kalimah thayyibah itu dibandingkan agar nyata perbedaan dengan kalimah bisa yang seperti pohon yang buruk. Pohon itu telah dicabut dengan akar-akarnya dari tanah sehingga tidak dapat tegak lagi sedikit pun. Selain menunjukkan perumpamaan sesuatu yang abstrak dengan hal yang konkret, ayat di atas juga memiliki tingkat keindahan bahasa yang sangat tinggi dan sangat indah. Yang kedua yaitu Amsal Kanimah, yaitu perumpamaan yang di dalamnya tidak disebut dengan lafaz tamsil jelas, tetapi menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Misalnya ayat yang senada dengan pernyataan bahwa sebaik kerjaan itu pertengahan, khairul umuri watsuha, yaitu qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bik awanun baina zalik faf'alu ma tu'marun. Artinya mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahannya, yaitu maka kerjakanlah apa yang diperintahkanmu. Masih banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengandung tamsilan kaminah, seperti untuk ayat-ayat yang sebanding dengan perkataan. Misalnya khairul kabar itu tidak sama dengan menyaksikan sendiri. Kama tadin untuna, sebagaimana kamu telah menghutangkan maka kamu akan dibayar. Dan ayat yang senada dengan pernyataan ya yuldakhu min juhrin marotain, orang mukmin tidak akan disengat dua kali dari lubang yang sama. Yang ketiga yaitu Amsal Mursalah. Amsal Mursalah ialah kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan kata perumpamaan secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai perumpamaan. Contoh, qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasyratul khabith fattakum wa ya ulil albab la'allakum tuflihun. Katakanlah Nabi Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat, agar kamu beruntung. Jika diperhatikan, ayat di atas mengandung makna amsal yang terletak di akhir ayat. Namun sebaliknya, Amsal Mursalah juga bisa terdapat di awal ayat.
Faedah-faedah amsal Al-Quran yang pertama yaitu menampilkan sesuatu yang makul atau rasional dalam bentuk konkret yang dapat dirasakan indera manusia sehingga akan mudah menerimanya, sebab pengertian-pengertian abstrak tidak akan tertanam dalam benak kecuali jika ia dituangkan dalam bentuk indrawi yang dekat dengan pemahaman. Misalnya, Allah membuat perumpamaan bagi orang yang menafkahkan hartanya secara riak bahwa ia tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari perbuatannya itu. Yang kedua yaitu mendorong orang yang diberi matsal untuk berbuat sesuai dengan isi matsal jika ia merupakan sesuatu yang disenangi jiwa. Misalnya, Allah membuat masal bagi keadaan orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, di mana hal itu akan memberikan kepadanya kebaikan yang banyak. Yang ketiga yaitu untuk menggambarkan sesuatu yang mempunyai sifat yang dipandang buruk oleh orang banyak. Misalnya, maksal tentang keadaan orang dikarunia kitabun wahyu tapi ia tersesat jalan hingga tidak mengamalkannya. Baiklah, kesimpulan dari amsal dalam Al-Quran bukan sekadar kisah atau perbandingan, melainkan cermin yang memantulkan hakikat kehidupan. Ia mengajak hati untuk merenung, akal untuk berpikir, dan jiwa untuk kembali kepada kebenaran. Di balik setiap perumpamaan, tersembunyi pelajaran yang dapat dibimbing manusia menuju cahaya petunjuk. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.